Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Jadi, untuk hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir kemungkinan sebelum nanti kita libur Lebaran, ya. Untuk semester ini nanti ujiannya itu ujian semesternya soalnya nanti di match, ya. Jadi bukan hanya yang kita pelajari semester ini aja, tetapi keseluruhan. Jadi kalian nanti bisa bahas-bahas soal-soal tentang materi-materi yang kita pelajari semester lalu, gitu. Itu informasi yang pertama. Kemudian yang kedua, yang presentasi hari ini hanya satu orang, si Nadia Triananda Putri. Jadi Nadia nanti kamu paparkan sedetail mungkin tentang senam ritmik. Jadi nanti teman-teman harapannya dapat mengomentarinya. Oke, Ananda udah siap? Nadia, sorry. Sudah, Sir. Oke, sudah siap ya Nadia. Baik, teman-teman yang lain mohon diperhatikan. Silakan Nadia, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, Sir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Trianda Putri Tonga, saya dari kelas 10 Einstein. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang senam irama. Jadi, senam irama ini adalah senam dengan gerakan mengikuti irama, baik itu tepukan tangan, ketukan, nyanyian, musik, dan sebagainya. Artinya, senam irama ini dilakukan atau sebagai unsur untuk keberhasilan suatu senam irama ini, maka dibutuhkan irama pendukung. Irama pendukungnya itu tidak mesti harus musik seperti yang kita ketahui saat kita senam di sekolah, tapi bisa juga dalam bentuk ketukan maupun tepukan tangan. Adapun unsur-unsur dalam senam irama itu yang pertama adalah kelentukan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga keluasan, yang keempat fleksibilitas, yang kelima kontinuitas, dan yang keenam adalah ketepatan. Artinya dengan 6 unsur ini senam irama kita akan lebih jauh akan jauh lebih baik. Tanpa ke-6 poin ini, senam irama itu terasa seperti tidak senam seperti itu. Jadi tanpa adanya 6 poin ini, senam irama kita tidak akan sempurna. Hal-hal yang mesti diperhatikan atau terpenuhi. Yang tadi adalah unsur-unsurnya, yang sekarang adalah hal-hal yang mesti dipenuhi. Yang pertama itu ketepatan musik. Nah, jadi bayangkan saja dulu, jika kita senam, terus tidak sesuai dengan musik yang dimainkan, otomatis itu tidak dapat nilai estetiknya atau nilai estetisnya. Jadi, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam senam irama itu adalah ketepatan musik. Dan yang kedua itu adalah kelentukan. Ya jelas, ini menjadi hal yang mesti diperhatikan. Karena kelentukan ini juga termasuk ke dalam unsur-unsur senam irama. Dan yang ketiga adalah kontinuitas gerak. Ya tentu saja, kontinuitas gerak ini juga termasuk unsur-unsur tadi. Jenis-jenis senam irama itu yang pertama dapat menggunakan tali atau pita. Dan yang kedua itu menggunakan bola. Dan yang ketiga itu dapat menggunakan alat berupa simpai. Dan yang keempat merupakan senam irama menggunakan gada. Jadi jenis-jenis senam irama ini dikelompokkan berdasarkan alat pendukung atau alat bantu yang digunakan pada saat senam irama. Gerakan senam irama. Jadi dasar-dasar dalam melakukan gerakan senam irama itu yang pertama adalah roll depan dan belakang. Dan yang kedua itu gulingan. Yang ketiga split samping dan depan. Yang keempat kayang. Kelima salto depan atau belakang. Yang keenam
handstand, yang ke-7 meroda, kemudian headstand, sikap lilin, 6 kelenturan, gerak dasar tari balet, dan gerak dasar tari yoga. Jadi di sini gerak dasar tari balet dan gerak dasar tari yoga. Artinya di dalam senam irama itu kita biasa menemukannya ini di bagian pendinginan, gerak dasar tari balet dan gerak dasar tari yoga. Berarti tari yoga itu maksud saya yoga artinya hembusan napas, menarik napas itu biasa kita temukan di saat pendinginan. Langkah-langkah dalam melakukan senam irama. Yang pertama itu disebut dengan langkah biasa atau lepas. Jadi kita pertama berdiri tegak terlebih dahulu dengan kedua tangan kita di samping badan. Kemudian kaki kanan ke depan dengan meletakkan tumit terlebih dahulu. Kemudian disusul dengan telapak kaki serta jari kaki yang terakhir. Artinya kaki kanan terlebih dahulu diletakkan atau ke depan, lalu tumit disusul dengan telapak kaki dan jari kaki. Untuk hitungan keduanya, itu lakukan hal yang sama pada kaki kirinya. Untuk irama ini bisa dipakai adalah 2/4, 3/4, atau 4/4. Step yang kedua yaitu langkah rapat atau Baitrick pass. Artinya seperti ini. Pertama kita berdiri tegak, kemudian kaki kiri kita ke depan disusul dengan kaki kanan. Langkah keduanya letakkan telapak kaki kanan sejajar dengan kaki kiri, lutut mengeper. Kemudian kaki kanan, kaki kiri diletakkan sejajar dengan kaki kanan, lutut mengeper dan seterusnya. Artinya ini dilakukan secara berulang-ulang. Irama yang biasa digunakan dalam langkah rapat ini yaitu 3/4 atau 4/4. Step 3-nya yaitu disebut dengan langkah 3 atau wall pass, yaitu pertama kita tegak dulu, kemudian tangan di pinggang. Jadi berdiri secara tegak ini adalah langkah pertama dari setiap step-step dalam senam irama. Untuk hitungan pertamanya, kaki kiri dengan langkah biasa. Kita melangkah dengan kaki biasa dulu, dengan langkah biasa ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan kaki kanan dengan setengah langkah. Artinya setengah langkah dari kaki kiri itu. Untuk hitungan keduanya, langkahkan kaki kiri lagi ke depan, setengah langkah lagi. Kemudian kaki kanan. Terus dilakukan secara berulang-ulang atau berganti-gantian. Dan irama yang biasa digunakan dalam langkah 3 ini adalah 3/4. Untuk langkah ganti atau whistle pass, pertama kita tegak dulu dengan tangan di samping pinggang, lalu kaki kiri melangkah ke depan disusul kaki kanan melangkah ke depan samping tumit kaki kiri. Kemudian kaki kiri pindah ke depan dengan kaki kiri sebagai penumpu badan. Jadi untuk gerakan langkah ganti ini, irama yang biasa digunakan adalah 4/4. Untuk langkah depan, yaitu step kelima atau galop pass, pertama kita berdiri tegak, kemudian pandangan fokus ke depan. Untuk hitungan satunya, kaki kanan dilangkahkan ke depan, kemudian kaki kiri dilangkahkan ke depan, kaki kanan. Di saat yang bersamaan, langkahkan kaki kanan ke depan lagi. Berarti ketika kaki kiri melangkah ke depan, kaki kanan melangkah lagi selangkah. Artinya selangkah lebih maju dari kaki kiri. Kaki kiri dilangkahkan lagi ke depan disusul dengan gerakan berikutnya. Dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan suatu gerakan yang akan kita buat dalam senam irama. Irama yang biasa digunakan itu adalah 3/4 atau 4/4. Langkah ke-6, yaitu langkah keseimbangan atau balance pass, yaitu pertama kita berdiri tegak, pandangan fokus ke depan, kemudian kaki kiri langkahkan ke depan, kaki kanan dilangkahkan ke depan juga. Saat tumit kaki kanan masih terangkat, kaki kiri dimundurkan ke belakang. Jadi saat tumit kaki kanan itu masih belum menyentuh lantai, kaki kiri kita itu dimundurkan ke belakang. Diikuti posisi kaki kanan merapat. Irama yang biasa digunakan adalah 3/4 atau 4/4. Nah, untuk tujuan dari senam irama itu sendiri ada 2. Yang pertama itu untuk mendapatkan skor. Artinya ketika kita mengikuti suatu perlombaan, ketika senam irama kita itu sempurna, otomatis kita akan mendapatkan skor yang tinggi. Untuk tujuan yang kedua itu untuk menghibur penonton. Tapi sebenarnya selain itu, tujuan dari senam irama itu juga untuk menyehatkan tubuh. Gitu. Karena kita akan bergerak dengan aktifnya, semua anggota tubuh kita akan bergerak dengan aktif sehingga keringat kita akan keluar dan kesehatan akan kita dapatkan.
Nah, manfaat senam irama. Yang pertama itu secara fisik. Itu kalau kita lakukan senam irama itu secara fisik, kita akan mendapatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh kita akan meningkat. Nah, karena kan senam irama ini sama dengan berolahraga. Semua badan kita bergerak seperti saya bilang tadi. Semua badan kita bergerak, artinya secara fisik, senam irama ini memiliki manfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan menurunkan resiko kita terkena penyakit. Yang kedua untuk prestasi. Nah, kalau kita mengikuti lomba-lomba, otomatis kita akan mendapatkan prestasi, bukan? Jika kita melakukan senam irama dengan sempurna. Dan yang ketiga itu secara mental. Melatih untuk lebih kreatif dan aktif serta mampu mengontrol emosi menjadi lebih positif. Ya benar, ketika kita akan melakukan senam irama, otomatis kita harus berpikir gitu, bagaimana langkah-langkah yang dibuat dalam senam irama itu terlihat menarik gitu, sehingga penonton maupun saat kita mengikuti lomba, dewan juri terpukau melihat senam irama kita. Artinya kita dilatih untuk lebih kreatif gitu, dilatih untuk lebih kreatif dan aktif dalam memikirkan gerakan-gerakan yang harus kita ciptakan dalam sebuah senam irama. Dan yang keempat itu secara sosial. Nah, senam irama ini biasa kita lakukan itu secara berkelompok. Apalagi ketika kita misalnya mengikuti seperti senam-senam irama bersama gitu kan. Misalnya kalau di daerah sekitar sini misalnya ibu-ibu bareng-bareng gitu, senam gitu. Otomatis senam irama ini dilakukan secara berkerumun atau sosial gitu. Artinya senam irama ini juga dapat memberikan manfaat kepada kita secara sosial. Artinya kita bisa lebih mampu berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan orang lain. Oke, terima kasih atas presentasi saya. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadia. Baik, teman-teman yang lain dipersilakan untuk bertanya. Habil, ada pertanyaan Habil? Jaini? Gak ada, Sir. Habil? Ada Habil? Ada, Sir. Nah, silakan Habil. Nadia, saya ingin bertanya. Dalam tujuan senam irama yang Nadia sebutkan tadi, bahwa kalau senam irama yang kita lakukan itu sempurna, maka akan mendapatkan skor yang baik dalam suatu perlombaan. Nah, Habil ingin bertanya nih, apa yang menjadi penentu sempurna atau tidaknya senam irama yang kita lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Habil. Pertanyaan yang bagus ya. Karena minggu lalu kita bahas ini ya Habil ya, tentang perlombaan kan Habil? Iya, Sir. Nah, apa aja yang dinilai itu udah kita bahas minggu lalu. Oke, Nadia, silakan Nadia dijawab. Baik, Sir. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Habil. Jadi, Habil kan bertanya, apa yang menjadi penentu senam itu mendapatkan skor yang bagus gitu. Nah, menurut saya dari segi saya pribadi, kan tadi saya ada bahas tentang unsur-unsur dan hal-hal yang mesti terpenuhi. Hal-hal yang mesti terpenuhi itu seperti tadi kesesuaian dengan musik, kontinuitas gerakan, terus ada beberapa hal lainnya tadi seperti kelentukan. Nah, jadi menurut saya pribadi, juri itu dapat memberikan skor yang bagus. Maksudnya gerakan kita dapat dikatakan sempurna ketika kita memenuhi hal-hal yang menjadi unsur-unsur tadi, unsur-unsur dan hal-hal yang pasti terpenuhi tadi, seperti kelentukan, keseimbangan, keluasan, fleksibilitas, kontinuitas, dan ketepatan. Jadi, gerakan senam kita itu dapat dikatakan sempurna kalau senam kita itu sesuai dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan tadi, yang 6 poin tadi, serta hal-hal yang mesti terpenuhi tadi, yang 3 poin, seperti ketepatan dengan musik, kelentukan, dan kontinuitas gerak. Artinya, kalau kita memenuhi unsur-unsur dan hal-hal yang mesti terpenuhi tadi, menjadi 9 poin kan, jadi dapat dikatakanlah senam kita itu sempurna karena telah memenuhi kriteria ataupun ketetapan-ketetapan yang telah ada. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Nadia. Saya rasa jawabannya tepat sekali ya Nadia.
dan saya rasa si Nadia ini juga sangat menguasai materi yang disampaikannya tadi. Baik, Nadia, satu saja pertanyaan saya, Nadia. Kira-kira yang kamu paparkan tadi, saya melihat ada gerakan roll ke depan, kemudian ada gerakan kayang gitu. Itu bukannya untuk senam lantai, Nadia? Nadia. Iya, Sir. Oh iya, Sir. Mungkin di sumber yang saya dapatkan, Sir, katanya untuk gerakan-gerakan dasar senam irama itu ya itu, Sir, termasuk roll depan dan roll belakang serta kayang. Oh gitu. Mungkin ini ya, mungkin Begitu, ya. Sir. Kalau menurut Jadi pada saya saat itu adalah apa ya, untuk melatih persendian saja gitu. Contohnya ketika mau melatih eh, senam ritmik menggunakan otot-otot pinggang gitu. Jadi latihannya seperti apa? Contohnya kayang. Nah, seperti itu bentuk-bentuk latihannya. Tapi kalau misalnya gerakan-gerakan itu namanya senam lantai. Karena dilakukan biasanya menggunakan matras dan gerakan-gerakannya juga dominan di lantai gitu. Makanya disebut dengan senam lantai. Tetapi ya sudah bagus lah, tapi itu saya luruskan ya. Jadi itu masuk kategori ke bentuk latihannya gitu. Jadi bukan berarti roll ke depan itu senam ritmik, bukan ya. Biar supaya nanti tidak salah alamat. Oke, baik. Terima kasih ya Nadia, cukup bagus. Saya rasa kamu sangat menguasai materi. Dan terima kasih juga buat si Habil yang sudah bertanya. Baik, anak-anak Bapak sekalian, jadi saya rasa sudah jelas ya untuk materi senam ritmik, jadi kita tidak perlu bahas lagi. Jadi kalian nanti bisa bahas-bahas atau ulang-ulang lagi materi-materi agar nanti di ujian dapat menjawab semua soal. Baik, kira-kira ada pertanyaan lagi? Untuk saya nih pertanyaannya, bukan untuk si Nadia. Karena Pak Erwin sudah menunggu ini, sudah tidak sabar Pak Erwin ini sepertinya. Kau Pani rupanya ke sekolah kau Pani ya, tahu gitu ke sekolah tadi. Oke anak-anak, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih buat yang hadir hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, puasanya lancar, dan tetap semangat ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir.